Shalom, kita jumpa lagi dalam renungan hari Jumat yang diadakan oleh GBI Ruko Geraha Niaga yang luar biasa. Hari ini tema renungkan kesejahteraan yang kita dapatkan terambil dalam Yeremia 29 ayat 7. Ini luar biasa ini ayat. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Kata buang di sini berarti di mana engkau tinggal. Kita tinggal, kita menetap, kita melakukan kegiatan apapun juga saudara, di mana kita berada. Hari ini kita berada di kota Jakarta, yang berarti kita ada di lingkungan tempat tinggal kita saudara. Mari kita usahakanlah kesejahteraan di mana kita berada. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Kata Tuhan di sini itu Yahweh. Nama pribadi Allah yang luar biasa. Bab kesejahteraannya ada kesejahteraanmu juga. Ya. Lebih jauh Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeremia 29 ayat 7 mengandung pengertian yang sangat mendalam dan berarti bagi kesejahteraan hidup kita, di mana kita ada atau tinggal. Ayat ini menantang dan menyadarkan kita dan menjadi pertanyaan, maukah hidup kita, ibadah kita, gereja kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan lain sebagainya mengalami kesejahteraan. Yang artinya dalam hidup kita di mana kita tinggal dan berada adalah kesenangan dan kegembiraan yang penuh damai sejahtera. Ini sejahtera Bapak sekalian. Ya, pertanyaan yang kedua, kalau kamu mau hidup sejahtera di mana kamu berada, ada dua hal yang harus kita lakukan atau kerjakan. Yang pertama, ayat tadi mengatakan usahakan terlebih dahulu kesejahteraan kota di mana kamu ada, lingkungan di mana kamu tinggal, lingkungan di mana kamu menetap, ya, dengan berbagai kegiatan. Ya. Kita ada masyarakat lingkungan di mana kita dan gereja kita berada atau menetap, ya, harus bersahabat. Kalau perlu kita jadikan masyarakat di sekitar tempat kita tinggal kita, gereja kita berada saudara, menjadi saudara. Kalau kita sudah menjadikan saudara mereka, itu enak saudara, luar biasa. Sehingga timbulnya saling tolong menolong, kebersamaan satu dengan lain, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, bahkan tidak ada suatu hal-hal masalah yang bertubi-tubi saudara. Sehingga gereja kita saudara pun juga dapat diterima karena kehadiran kita saudara. Gereja kita yang kedua saudara, kita bisa melakukan dan gereja kita bisa bersama-sama melakukan dengan kita untuk lingkungan. Seperti kegiatan sosial, pengobatan gratis, ya. Mungkin sebulan, mungkin setahun itu bisa 2 kali atau setahun bisa 3 kali saudara. Ini luar biasa saudara. Kalau masyarakat kita sehat, masyarakat kita bisa luar biasa, tidak ada penyakitan saudara. Itu luar biasa, sejahtera. Ya. Kedua, bahasa murah menjelang Idul Fitri dan Natal pada momen tertentu. Ini luar biasa Bapak sekalian. Di sini kita bisa saling bersaudara, bekerjasama satu dengan lain. Bahasa murah jangan dianggap enteng atau dianggap tidak penting. Di dalam bahasa murah terjadinya perkumpulan, pertemuan, di mana masyarakat yang bukan beragama Kristen, yang bukan seagama dengan kita pada berdatangan. Ya, ada Pak RT-nya, ada Pak Lurah, Pak Camat, Kapolsek, bahkan juga Babinsa, dan semua pada kumpul. Luar biasa saudara. Sehingga bisa terjadi persaudaraan yang erat. Yang luar biasa saudara. Kita bisa juga melakukan kegiatan sosial berupa memberikan makanan gratis untuk pemulung, pedagang keliling, pemungut sampah, kuli sindang, anak sekolah, pengendara ojek, dan ojek online, supir saudara, dan sebagainya. Ini luar biasa saudara. Kalau negara kita memberi makan semuanya, perusahaan-perusahaan, gereja-gereja besar, gereja-gereja kecil,
Mereka menyisihkan dananya untuk kegiatan berbagi kasih ini, saudara, seperti dilakukan oleh GBI Ruko Geraha Niaga yang luar biasa, saudara. Ya, yang datang tuh luar biasa. Negara kita pasti sejahtera. Ya, tidak ada lagi namanya pencurian, mungkin berkurang, perampokan berkurang, saudara. Kalau perusahaan-perusahaan, PT-PT, pedagang-pedagang, mereka melakukan semua, saudara. Ya, ini akan mengurangi, saudara, yang namanya suatu hal-hal yang tidak kita inginkan, saudara sekalian. Yang kedua, kita patut mendoakan kota atau daerah atau lingkungan di mana kita tinggal atau menetap. Dengarkan perkataan ini, Bapak sekalian. Tanpa doa tidak ada kesuksesan atau keberhasilan. Ingat ya, Bapak sekalian. Tanpa doa tidak ada kesuksesan atau keberhasilan. Tanpa doa semuanya sia-sia. Sekali lagi saya ulang, tanpa doa semuanya sia-sia, saudara. Karena dengan doa kita bisa berhasil. Dengan doa kita bisa mengatasi masalah. Dengan doa kita bisa buat apapun juga. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke, sekarang hal ini, saudara, kalau kita sudah usahakan ini, saudara, kesejahteraan yang kita dapatkan yang pertama, saudara, ini luar biasa. Kita menjadi surat yang terbuka, saudara. Orang bisa mengatakan, engkau saksinya Tuhan Yesus yang luar biasa. Bukan timbulnya batu sandungan. Bukan timbulnya caci maki, saudara. Tapi kita menjadi saksinya Tuhan Yesus. Di mana kita berada. Dan kehadiran kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tuh lihat. Ya kan? Orang Kristen itu seringkali berbuat hal-hal yang baik. Berbuat sosial yang luar biasa. Sehingga nama Tuhan ditinggikan. Kehadiran kita menjadi teladan untuk orang bertobat dan berbalik pada jalan yang jahat. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut mendekat diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, yang Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa, saudara. Berbalik, kalau kita menjadi suatu yang luar biasa, saudara, baik kita bisa menjadi surat yang membuat orang bertobat, saudara. Dan terlebih, saudara, kita bisa melakukan amanat agung Tuhan Yesus, saudara. Yang kedua, kita diterima, disukai, disenangi oleh masyarakat lingkungan di mana kita tinggal, saudara. Karena keadaan kita ini, saudara, menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi berkat, bukan timbulnya perselisihan, saudara, bukan timbulnya pemusuhan, bukan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, tetapi masyarakat bisa mengatakan, Pak Pendeta, mampir yuk rumah saya. Ini ada makanan sedikit, kita kongko-kongko, bahasa Cina, saudara. Mari kita bersekutu, saudara. Wah, itu luar biasa, saudara. Ketika ada masyarakat yang sakit, saudara, seringkali, saudara, mereka berkata, Pak Pendeta, tolong doakan dong. Ya, saya pernah, saudara, mendoakan di lingkungan saya, saudara, orang yang di luar Kristen, saudara sekalian. Saya katakan, mari Bapak berdoa dengan agamanya masing-masing. Saya akan berdoa secara Kristen. Ini luar biasa, saudara. Masyarakat bisa menerima kita, saudara. Ya, sehingga apa, saudara? Kita yang ketiga, bebas beribadah. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada rasa takut lagi, saudara. Yang ketiga, saudara, kita bebas dan sejahtera dalam beribadah. Bahkan akan timbul saling tolong-menolong, saling membantu, saudara. Pada waktu Natal dijaga oleh mereka, ya saudara. Pada waktu Lebaran kita sama-sama, saudara, silaturahmi, saudara. Wah, luar biasa, saudara. Sehingga kita bisa, saudara, bebas beribadah. Itu luar biasa. Tidak ada gangguan, tidak apa-apa juga, saudara. Ada 3 hal pada hari ini, saudara.
kesejahteraan yang kita dapatkan kalau kota kita, tempat tinggal kita, di mana kita menetap, itu sejahtera. Yang pertama saudara, kita menjadi surat yang terbuka. Wah, sejahtera luar biasa. Penuh damai sejahtera, penuh kenikmatan saudara. Kalau kita menjadi surat terbuka, saksinya Kristus saudara. Yang kedua, kita bisa diterima, disenangi oleh masyarakat di mana lingkungan kita tinggal. Ini luar biasa. Ya, yang ketiga saudara, kita bebas dan sejahtera dalam kita beribadah. Luar biasa. 3 hal ini yang menjadi berkat kita, kesejahteraan kita saudara. Kalau kita usahakan bersama-sama lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita menetap, di mana kita berada, itu sejahtera. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan renungan ini. Amin. Mari kita doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, di mana kami menetap, di mana kami tinggal, itu anugerah kasih yang luar biasa. Dan kami akan usahakan tempat di mana kami tinggal, lingkungan di mana kami tinggal, untuk sejahtera. Karena kesejahteraan itu menyangkut pada kami juga, gereja kami. Ya, kami bisa beribadah dengan bebas. Kami bisa menjadi surat terbuka bagi banyak orang. Kami pun juga Tuhan, bisa pun juga tidak ada kekhawatiran apapun juga, diterima, bukan menjadi batu sandungan bagi lingkungan kami Tuhan. Sehingga mereka tidak lama kemudian bertobat dari kelakuan yang jahat dan perbuatan jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Haleluya, amin.